Halo, semangat pagi semua. Apa kabar teman-teman? Ya, saya berharap semua dalam keadaan sehat, semangat luar biasa ya. Oke, selamat datang di IG Live Kacamata Heri Komala. Ya, bersama dengan saya Heri Komala. Ya, hari ini hari Rabu ya, hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Ya, senang sekali kita bisa ketemu kembali dan hari ini kita akan banyak sharing tentang Bali, ya tentang work from Bali, ya dari ahlinya ini yang luar biasa ya. Nanti akan bergabung sebentar, ya Pak Anton Teddy, ya senior saya ini ya dahsyat. Oke, terima kasih untuk yang sudah join. Ada Timothy, wah ada Bro Cahyadi juga, halo Bro, ya ada Bu Maria dan yang lainnya, ya senang sekali bisa join. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Nah, ini tes suara dulu ya. Suara jelas, gambar jelas, oke? Oke, wah, thank you Bro Cahyadi, halo ya. Luar biasa. Oke, senang sekali ini bisa sharing ya hari ini di tengah kondisi kita lagi PPKM, terutama di Jawa dan Bali. Ya, kita mau update juga ini bagaimana di Jawa dan Bali untuk keadaannya, juga untuk teman-teman lain yang dari kota-kota lain yang ikut di acara IG Live ini ya. Saya berharap acara hari ini berjalan lancar. Nanti teman-teman kalau misalnya ada kendala, nanti mungkin bisa di-refresh atau connect kembali ya. Oke, baik. Sebentar akan saya undang Pak Anton Teddy ya. Tapi sebentar, saya tulis dulu. Judul hari ini kita diskusi adalah Work from Bali. Nanti teman-teman kalau mau tanya, kemudian mau komen gitu ya, boleh silakan ya. Tanya-tanya tentang Bali, mungkin tentang makanan apa yang lagi ini ya ngetren juga, atau tempat wisata di tengah kondisi sekarang bagaimana ya, nanti kita akan share ya. Oke, ini sebentar Pak Anton sudah masuk, saya akan coba invite. Oke. Ya. Halo. Halo. Halo, 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 Halo. halo. Ya, Pak Anton, apa Wah, kabar? baik, baik. Suara saya oke? Suara oke, oke Pak. Oke, suara Oke. oke, juga mukanya ganteng kelihatan oke juga. Apakah rambutnya sudah menghitam semua? Iya, 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 iya. Ya. Gimana Pak Anton? Baik, sehat semua ya? Syukur, puji Tuhan, masih Ya, diberikan ya, ya. kesempatan untuk sehat. Ya, ini penting Yes, yes, sekali. luar biasa. Betul, betul. Karena kondisinya ini ya Pak Anton ya. Oke, ini Ya, senang sekali nih ketemu Pak Anton lagi. Ya, ini juga ada komen dari teman-teman. Dari siapa ini? Bu Nova Rahayu ya, sehat selalu. Ya, sama-sama Bu. ya. Sehat selalu semuanya ya. Oke, oke. Aman ya Pak di Bali Pak? Melaporkan hari ini ada 800-an yang tertular. Wah, di se- di seluruh Bali. Tapi sebenarnya di Bali ini saya cerita sedikit mengenai COVID ya, 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 bahwa silakan, silakan. kalau di Jakarta per hari ini ada 12.000, Bali ada cuma 800-an, artinya kan sebenarnya apa ya namanya, kelihatan Jauh gapnya sangat bedanya. jauh, iya. Mm, mm. Eh, tapi saya tidak paham juga kenapa Bali yang baru 800-an dibandingkan dengan Jawa ya. Jawa ini termasuk 5 daerah: Jakarta, Jogja, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada 6. Mm. Ini kan yang sudah di atas, bahkan yang 10.000 ke atas saja sudah ada 2 begitu ya. Kenapa Iya, Bali iya. termasuk? Kenapa Bali Mm, mm. termasuk? Harapan saya Bali tidak termasuk. Mentang-mentang saya lagi di Bali nih. Sudah berapa lama Pak Anton di sana? Cukup lama ini ya. Ada Iya, 3 bulan iya, mungkin ya. betul, betul. Yang pertama 32 hari, yang sekarang ini memasuki bulan kedua ya, memasuki bulan kedua. Jadi total udah Sudah memasuki sekitar tiga tiga bulan. bulan ya Pak ya. Woi, luar Ya, biasa ini. Seingat saya kita dulu jumpa 4-5 bulan lalu Pak ya, kira-kira. Belum setengah tahun.
Saya Iya, ingat waktu iya. awal Pak Anton ini vaksin COVID itu, Pak. Hmm, Waktu iya, vaksin iya, iya, COVID, iya. kemudian besoknya kita IG live Iya, gitu. iya, 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 iya. iya, iya, iya. Ya, jadi apa? Kalau dengan vaksin gitu juga lebih oke ya Pak ya, lebih aman ya juga ya sebenarnya ya. Betul, betul. Setelah kita divaksin, saya merasakan memang ada perbedaan ya. Beberapa Mhm. kali nyaris ya, sebenarnya nyaris ya. Saya bukannya tidak tidak apa tidak bersinggungan dengan yang kena COVID, nyaris sekali ya. Beberapa kali ada yang kena, saya nyaris kena, tapi saya yakin karena sudah divaksin, imunnya menjadi lebih lebih tinggi begitu ya. Iya, iya betul. Karena sekarang ini yang penting imun kita Pak ya. Imun kita kuat, daya Yes, tahan tubuh kita kuat, ya. Kemudian penting juga iman kita kuat Pak ya. ya supaya Imun kuat, aman. iya supaya aman dan income kita Pak juga bertahan Pak. Yes, yes, yes. Tapi ada Dan hal dan yang I yang keempat menarik Pak, ya, ya, ya silakan ya, Pak. ya. Yang keempat, I yang keempat adalah Indonesia Pak, tetap bisa jaya Pak. ah, keren, 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 keren. Ya, Ada, iman, imun, income Indonesia. yes, yes, Oke, yes, oke, yes. silakan, silakan Pak. Hal yang menarik yang saya alami, di mana pada waktu saya di Jakarta, stres level saya cukup tinggi ya. Hmm. Sampai di satu titik itu pelampiasan saya satu-satunya adalah melalui IG Live ya. Makanya saya melakukan IG Live itu di atas 1.000 kali ya. Jadi dari masa Wah, luar PS biasa, masternya ini. Iya, iya, iya. apa muri rekod muri gitu ya. Tapi Luar biasa. yang menarik Iya, iya. adalah pada saat saya ke Bali muncul yang namanya happiness ya, kegembiraan. Ada Happiness, happiness ya. itu, ternyata happiness bring more happier gitu ya. Jadi kebahagiaan membawa lebih bahagia lagi, dan itu membuka banyak pintu-pintu, pintu rezeki dibukakan, pintu inovasi, ide dan lain sebagainya terbuka gitu ya. Makanya kalau Pak Heri nanti jangan kaget gitu ya membandingkan foto saya, wajah saya dengan yang 5 bulan yang lalu, akan terlihat saya lebih muda sekarang. Oh, betul, betul, Pak, betul. Lebih cerah, Pak, lebih cerah, lebih semangat, lebih happy gitu, Pak. Kelihatan, Pak, happy-nya, Pak. Yes, Iya, iya, yes, iya, yes, iya, yes, iya. Oke, yes. oke. Nah, ini ada yang komen, Pak. Kita baca dulu ya beberapa komen. Ada mantap nih Pak Anton, always agresif and positif. Yes, luar biasa. Ini dari siapa nih, Bapak atau Ibu Royal Bani ya. Kemudian ada yang ini juga Pak, tanya ini atau mungkin sebuah apa ya, mungkin hal yang mau di ini ya, Bali kayak kota mati ya Pak sekarang, karena pariwisatanya down sekali gitu ya. Ya, sepi ya Pak ya sekarang. Sebenarnya di Bali ini dibagi menjadi beberapa daerah pariwisata. Jadi kalau disebut sepi, sepinya itu adalah daerah Kuta dan Legian. Kenapa daerah Hmm, Kuta dan Legian? Mungkin satu lagi adalah Nusa Dua ya. Tiga daerah ini sepi. Kenapa sepi? hmm. Karena turis yang datang ke tiga daerah ini adalah turis-turis jangka pendek. Misalnya menginapnya 2 malam, 3 malam. Oh, Jarang oke oke. turis yang menginap di sini adalah 7 hari ke atas gitu ya. Hmm, Sedangkan hmm. daerah yang namanya Seminyak, Canggu, daerah 2 ini, termasuk juga yang ketiga mungkin Ubud begitu ya. Ini Hmm, tiga hmm. tempat yang tempat menginapnya adalah mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Jadi kalau ditanya Oh, eh, long stay gitu ya Pak kita ya? long stay, betul. Nah, kita tinggal di daerah mana? Kalau kita tinggal di daerah Seminyak, saya tinggal di daerah Seminyak, kiri kanan saya masih kelihatan ramai, ada kehidupan ya, ada kehidupan, bukan ramai. Tetapi kalau saya 15 menit sampai 20 menit ke daerah Canggu,
itu udah kampung Bali. Jadi aktivitasnya sangat-sangat berbeda. Banyak, hampir bisa dikatakan restoran buka sebelum PPKM ya. Kalau sekarang buka tapi tidak bisa dine in, tapi Iya, take nggak bisa away dine. bisa. Nggak Iya, bisa. dan kalau dulu toko-toko souvenir, bukan souvenir ya, toko-toko baju, toko-toko olahraga dan lain sebagainya buka, sekarang itu yang tutup. Tapi secara umum, lalu yang daerah yang ketiga adalah daerah Ubud. Nah, tiga daerah ini kalau ditanya normal, normal kehidupannya boleh dikatakan tidak sepi. Nah, lalu yang ketiga, daerah yang ketiga, dua daerah tadi adalah daerah turis. Daerah yang ketiga adalah daerah yang tempat tinggal residensial daripada orang-orang Bali sendiri gitu ya. Misalnya di Denpasar, di kota-kota ini semua ya normal, normal. Saya pada waktu bulan April datang ke sini, pertengahan April, saya merasakan bahwa yang namanya Denpasar itu normal sekali. Misalnya contoh gitu ya, karena di sini kan tidak setelah PSBB sebelum PPKM ini namanya Bali adalah eh, normal gitu ya. Jadi bisa dikatakan misalnya ada beberapa kuliner ini menarik sekali bahwa kulinernya mie ya, mie. Kulinernya bakmi itu Bami, satu ya. satu ya satu malamnya, satu hari yang makan bakmi itu di satu tempat, tempat duduknya itu 500 sampai 700 tempat duduk. Ada beberapa tempat makan bakminya ini. Bayangkan, saya Wih, 500, mengasumsikan mereka 500. saya Iya, iya. mengasumsikan kalau yang 500 itu mungkin bisa makan sampai orang yang makan di sana bisa 1.500 sampai 2.000 dalam satu hari. Jadi bisa dibayangkan kalau namanya sepi, menurut saya nggak juga gitu ya. Rame-rame, masih rame. Memang Masih masih sejak ada nih PPKM, Pak ya. ya Iya, iya, sejak iya. Ini PPKM ini beberapa sejak PPKM ya Pak ya, agak mulai ya menurun ya, ya, ya. Karena minggu-minggu lalu ini banyak teman-teman saya ngajak Pak ke Ubud, ke Canggu sekarang. Wah, itu lagi trending itu ya Pak ya. betul, betul, betul. Sebenarnya kalau ke Canggu ini eh, mesti hati-hati, apalagi nyetir sendiri. Hmm. Kenapa? Karena banyak gangguan di jalannya, banyak bule, banyak bule kalau naik Oh, banyak motor, bule. mereka mereka suka naik motor dan kalau naik motor toples, Oke. toples. Ya, itu mengganggu Jadi maksudnya nggak bisa cowok fokus ya Pak ya. maksudnya cowok ya Iya, Pak, iya, ya iya. cowok, bukan Iya, cewek. Kalau iya, iya. cewek, kalau cewek ditanggung ya. Dan Iya, iya, di iya, iya. sudah seperti kampung bule ya. Di Canggu ini seperti kampung bule. Loh, Pak, ngomong-ngomong bule-bule itu saya nggak tahu ya, apakah dari Australia atau dari mana? Dulu kan paling banyak dari Australia, Pak ya. Itu mereka apa tidak bisa pulang ke negaranya atau mereka berlibur atau bagaimana ya, Pak ya? Kalau saya tanya-tanya, yang Mm-mm. eh, pertama adalah sebagian adalah mereka punya bisnis di Bali. Ya, jadi mereka tinggal lebih lama di Oke, Bali. oke. Punya izin Mm-mm. tinggal di Bali, kita sebutnya adalah izin tinggal sementara begitu ya. Mereka diizinkan tinggal ada yang 2, 3 sampai 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Mm-mm. kalau tadi tanya dari negara mana, saya malahan melihat sekarang ini yang banyak bukan dari Australia tapi dari Rusia. Wow, Dari dari Rusia, Pak Rusia. ya? Iya, dari Rusia Hmm. ya. Jadi muda-muda, mereka muda-muda dari Rusia kebanyakan. Lalu yang Mm-mm. kategori yang kedua ini adalah juga banyak yang pemerintah kita mengizinkan orang-orang turis-turis yang tidak punya
pekerjaan di sini, tetapi mereka maksud saya tidak punya bisnis di Indonesia, tapi mereka istilahnya adalah digital nomad. Jadi mereka punya bisnisnya di luar, work from Bali, diizinkan untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia selama 1 tahun. Nah, ini banyak yang seperti begini. Oh, begitu. Dari Rusia sampai Pak ya malah yang paling banyak ya. Saya pikir dari orang Iya, Australia gitu biasanya. Oke, iya, oke, orang oke. Australia Iya, iya. ini, saya bahkan melihat orang Australia ini banyak yang ke Bali pada waktu zaman dulu, mereka adalah eh, jangkanya itu tinggalnya adalah tidak terlalu lama. Jadi maksud saya misalnya Mm-mm. mereka tinggal 1 bulan, setelah itu pulang, Sebulan, dua satu bulan. bulan Iya, betul, pulang, betul. tahun depan datang lagi Hmm. sebulan lagi seperti itu. Dan ini Mm-mm. Australia ini biasanya malahan eh, tidak terlalu banyak jumlahnya karena datang keluar masuknya banyak gitu ya. Tapi kalau ditanya lagi misalnya kebanyakan adalah dari Eropa. Saya melihatnya Eropa banyak. Saya ketemu dengan Belanda, dengan Inggris, dengan Itali ya. Komunitas di sini Hmm. Itali salah satu cukup besar, tapi katanya komunitas Rusia yang paling besar. Oke, oke, oke. Nah, ini ada yang tanya Pak, kebetulan dengan Rusia Pak, ini dari Bapak ke Ibu Uma ya. Orang Ya. Rusia biasanya bisnis apa yang dilakukan di Bali? Wah, ini. Saya juga mau tanya ini tadi Pak. Apa Nah, Pak yang ini menarik. kebanyakan? Ini menarik. Satu, mereka banyak yang ternyata bisnisnya adalah kripto. Jadi Oh. saya melihat beberapa kali komunitas-komunitas mereka itu sharingnya adalah cryptocurrency. Itu yang pertama. Hmm, hmm, Kedua, hmm. kedua saya melihat komunitasnya ini juga sangat kompak ya. Di Ubud ada satu perumahan 300 rumah, 300 rumah bukan 300 kamar, tiga Tiga ratus ratus rumah, rumah, ya. semua orang Rusia. Wow, jadi kampung Ya, Rusia gitu ya Pak ya? tuh, kampung Rusia, ada Iya, iya, kampung di iya. sini ada kampung Rusia, ada kampung Jerman. Saya yakin juga sebenarnya Hmm. harusnya ada kali juga gitu ya. Tapi eh, kan kita suka iseng jalan-jalan itu ada yang namanya oh ini kampung Jerman gitu ya. Tapi ternyata kampung Itali mungkin tersebar ya. Saya juga mulai melihat misalnya ada di daerah Canggu ada apartemen yang sedang dibangun lalu ada banner besar bahasanya Rusia. Saya iseng Oh, saya sampai gitu ya iseng Pak? saya Hmm, hmm, hmm. Ya, saya iseng masuk ke sana tanya-tanya gitu ya. Ternyata salah satu agensi, jadi bukan owner ya, salah satu agensi itu adalah agensinya Rusia. Dan saya tanya sama orang Rusia ini, kamu di sini pakai bahasa Rusia, memangnya yang beli di sini banyak. Dari 40% yang terjual, 30% adalah orang Rusia. Dari 30% properti apartemen ya. Dari 30% orang Rusia yang beli, 80% adalah adanya di Rusia. 20% saja yang ada dari 30 itu yang ada di Bali dan mereka beli Oke, apartemen ini. oke. Menarik, menarik. Hmm, 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 hmm. Iya, iya, iya. Sebenarnya kalau saya dengar ini berarti orang bule itu banyak masih di sana Pak ya, dari Rusia, Eropa, mana-mana gitu ya. Ya. Sebenarnya ini Iya, juga uh, bisa menjadi peluang bisnis juga ini sebenarnya Pak Anton kalau saya pikir gini. iya, dari bule-bule, menurut beberapa teman-teman saya, catatan yang masih ada di Bali ini adalah sekitar 120.000 bule. Wih, banyak juga Pak ya. Banyak. Mm, mm, Tidak mm, mm. Banyak, termasuk, banyak loh. tidak ter, ya, tidak termasuk bule-bule yang eh, statusnya adalah sudah menjadi permanen resident. Oke. Mm, mm, mm. Beda lagi. Jadi artinya kalau mungkin dengan permanen resident, saya pikir permanen resident juga mungkin
masih ada sekitar 50 ribuan. Permanent resident ini adalah baik dia laki maupun perempuan asing yang sudah menikah dengan warga negara Indonesia, lalu mendapatkan Mhm. status permanent resident gitu ya. Bukan Mhm, lagi mhm. izin sementara, bukan. Oke, oke, oke. Iya, karena saya pikir kalau sampai orangnya banyak gitu, Pak, di mana di Bali itu menjadi peluang bisnis, Pak ya. Makanya ada propertinya juga bisa laku, makanannya juga bisa laku, ya mungkin sama kebutuhan-kebutuhannya gitu, Pak ya. Kebutuhan-kebutuhan orang-orang itu kan beda, Pak, sama kita di Indo gitu, Pak ya. Mungkin beda Betul. selera makannya, beda selera berpakaiannya atau aksesorisnya atau apanya. Ini sebenarnya peluang juga, Pak, kalau kita bisa manfaatkan itu ya. Karena marketnya cukup besar itu. Betul, Iya, iya. betul. Kalau kalau ditanya itu sudah lama, sudah Mhm. kita sebut peluang bisnis itu sudah dijalankan Sudah oleh dijalankan pebisnis, ya. Mhm. sudah dijalankan dan sudah eksis, sudah ada. Jadi Mhm. makanya kenapa Canggu ini disebut sebagai kampung bule gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, ini ada lagi yang tanya Pak ya, lebih lanjut ini dari Bapak atau Ibu Umaun ya. Berarti mereka orang Rusia menanam investasi yang cukup besar di Bali, Pak. Apa daya tarik Bali bagi mereka? Artinya apa yang dilihat oleh mereka, Pak? Apa daya tariknya, Pak? Kok sampai mereka Iya. invest rumah, ya tinggal di sana lama, mungkin beli kendaraan, beli ini itu gitu. Ya, kira-kira apa, Pak ya? Daya tariknya ya. Yang pertama adalah cuaca. Jadi kita ketahui bahwa Rusia itu Hmm, adanya di lintang utara atas gitu ya. Nah, kita itu betul, kan betul. di Pulistiwa, sehingga soal cuaca hampir kita tidak ada yang namanya musim dingin. Nah, itu yang membuat mereka suka. Itu yang pertama. Yang Hmm. kedua adalah komunitasnya ini eh, cepat berkembang sehingga mereka punya punya komunitas ya. Bisa dibayangkan saya selama di Bali itu sering ketemu dengan orang Rusia yang salah masuk gang. Jadi saya saya tinggal di villa, saya tinggal di villa di mana villa itu masuk gang dan biasanya gang-gang itu adalah mungkin juga eh, buntu begitu ya. Nah, beberapa kali saya ketemu mereka itu nyelonong. Udah sampai ke ujung, saya cuma nungguin aja dia dia mau baliknya sampai ke ujung Pasti mana, balik, buntu ya. pasti balik gitu ya. Dan Iya, mereka iya, iya, iya. punya kebiasaan tidak bertanya, tidak tanya-tanya gitu ya. Kalau kita kan nanya gitu, ini di mana sih Hmm, sebelah hmm, sini kok kita salah gitu hmm, masuknya. Dia hmm, tidak. hmm. Kedua, Pakai ciri-ciri Google kalau Map, orang Pak. Indonesia, Pakai Google Map. kalau orang Atau Waze. Indonesia, ya kalau orang Indonesia pakai GPS. Tapi kalau orang Iya, Rusia iya. ini nggak pakai. Saya ngelihatnya nggak pakai, nyelonong aja, zet masuk, nek nek, balik lagi. Hmm. Dan itu sering sekali. Dan mereka kalau jalan, eh, ada hal yang menarik, bule-bule ini senang dengan ombak besar. Makanya kenapa di Canggu? Oke. Karena di Canggu ada namanya Eco Beach. Eco Beach itu Hmm. ombak lautnya agak sedikit tinggi sehingga bagus sekali, tinggi dan panjang ombaknya sehingga bagus untuk surfing, berselancar. Nah, inilah tempat Hmm. yang cari gitu ya. Kalau ditanya lagi Rusia senangnya apa ya? Saya pikir posisi sekarang ini karena cuaca, lalu pasti mereka mereka cocok gitu ya dan yang namanya toko, restoran tadi yang eh, Pak Heri katakan ya bisnis-bisnis yang lain buntut-buntutnya semua ikut. Sudah ikut. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Wah, ini menarik sekali nih, Pak ya. Saya juga baru tahu ini, Pak, banyak orang Rusia di sana gitu. Jadi kita bisa praktekkan juga bahasa Rusia, Pak ya, belajar. Ah, Iya, iya, iya. Nah, kalau ini Pak, ngomong-ngomong tentang ini Pak, yang tadi dilakukan mereka kan banyak Pak bilang tentang digital ya.
hubungan dengan digital, mulai dari kerjaan kripto gitu ya. Ya memang sekarang kripto sempat turun ya dengan drastis gitu. Ya tapi sudah mulai ada ini ya, mulai rebound lagi beberapa saya lihat ya, dan juga kerjaan digital-digital gitu ya. Berarti mereka kan kerjanya tidak harus di tempat Pak, bisa pindah kemana-mana gitu ya Pak ya. Betul. Jadi bisa Ada beberapa. keliling-keliling Bali juga mereka Pak ya. Betul. Salah satu yang menarik work from Bali adalah koneksi internetnya yang tinggi. Nah, itu yang paling penting, Pak. Betul. Saya baru mau bilang itu, Pak. Mau tanya itu tadi. Iya, Sudah 5G iya. ya, Pak? Di sana sudah 5G, Pak ya? Apa sudah Belum, 5G? belum, Belum. Tapi belum, belum. 4G-nya oke ya? 4G-nya oke ya? 4 plus. Oh, 4 plus sudah. Iya, iya. Itu penting. Betul, betul. Iya, Ya, iya, iya, iya. Paling penting itu, Pak, sekarang, Pak. Kalau anak muda sekarang itu kan yang penting ada kuota atau jaringan, Pak ya. yes. Kalau Dan lapar nggak makan nggak apa-apa. Penting harus ada itu. betul, Gitu. betul. Dan cukup merata ya, cukup merata. Artinya saya jalan sering ke pelosok-pelosok. Ada blank spot ada, tapi hampir bisa dikatakan kecil ya, blank spot itu Kecil kecil. ya. Di semua daerah wisata sudah terhubung, sudah terkoneksi. Ada beberapa lagi ya, kenapa orang suka ke Bali? Tadi koneksinya bagus. Koneksi Yang ya. yang kedua adalah makanannya. Segala makanan ada di Bali, segala macam makanan. Dan Wow. kalau ditanya dalam tanda petik, saya bisa mengatakan makanan-makanan bule dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang cukup murah dibandingkan dengan misalnya di Jakarta. Dan banyak ya. Misalnya saya ketemu waktu itu secara tidak sengaja, karena agak sedikit susah kalau kita mau cari makanan bule yang enak, yang murah, yang enak murah begitu ya. Kita kan mesti ikut mesti nyoba-nyoba dulu, mesti tahu, dan mesti ada bule yang ngajak gitu ya, baru kita tahu. Nah, 3 minggu yang lalu saya diajak oleh teman saya ke satu. Sebenarnya dia ngajak saya makan, tapi makannya adalah di restoran Itali. Restoran Itali ini cuma ada 5 meja saja. Dan saya kaget karena chefnya kelihatan open kitchen, chefnya itu adalah bule gitu ya. Lalu saya mulai nanya, saya bilang, kamu ini udah berapa lama jadi chef gitu ya? Karena saya lihat dia bukan, umurnya adalah hampir 50-an. Lalu saya tanya, udah berapa lama jadi chef? Dia bilang 35 tahun. Wise. Saya bilang 35 tahun itu kan 35. udah, iya, udah tua. Maksud saya udah lama. Terus saya tanya, Senior sebelum sekali. ke Bali, senior. Lalu saya tanya, sebelum ke Bali jadi chef di mana? Dia bilang Marina Bay Sands, Singapura. Sebelumnya lagi dia sebutin Shanghai, Tokyo, dan lain sebagainya. Wow. Lalu Wow. saya tambah iseng, apa yang membuat kamu datang ke Bali? Dia bilang, oh iya, saya jatuh cinta dengan istri saya, adalah seorang Oke. Indonesia, dan akhirnya memutuskan untuk pindah. Jadi yang istrinya itu orang Indonesia, ketemu di Singapura, dan bukan orang Bali, tapi mereka sama-sama memutuskan pindah ke Bali. Kenapa? Alasannya cuma satu. Salah satunya adalah bahwa dia bisa masak karena ada komunitas Itali di sana. Jadi bisa dibayangkan, saya ke sana, makanannya otentik Itali gitu, yang masak orang Itali. Orang Italia. Mejanya cuma 5 meja kali 4 kursi. Menurut saya nggak bakalan cukup gitu ya. Saya bilang, dengan harga seperti begini, dia jual pizza, pasta, apa cukup? Ya, dia ketawa, dia bilang, saya enjoy di Bali, saya senang di Bali, saya mau hidup sederhana di Bali, dan ini cukup. Dan rame yang datang orang Italia doang Wow. gitu ya. Kita yang kesasar.
Kita yang kesasar, yang lain orang Itali, Orang ngomong Itali. Itali, semua kita yang ngomong bahasa Indonesia. Iya, iya. Wah, jadi ini sekali, Pak ya. Malah mereka merasa ini this is life gitu, Pak ya. Kehidupan gitu, Pak ya. Dan mereka dapatkan di sana gitu. Ya. Ya, ya. Betul, Teman saya betul. juga kemarin cerita, Pak gitu ya. Ada ini tadi sempat join sebentar ini. Ada seorang sultan, Pak, dalam tanda petik ini orang kaya ya. Dan dia tanya dan dia bilang sama saya, "Wah, lain kali ini mau ini bangun villa gitu di Bali, Pak." Ya, pemandangannya pantai gitu. Wah, kemudian bisa enjoy life gitu, Pak ya. Benar-benar itu, Pak ya. Oke, oke, Hmm. oke. Wah, ini ada yang ada Kalau ada ya, ya, kalau boleh saya usulkan jangan bangun dulu. jangan bangun dulu, Kenapa? Pak ya. Ya, kenapa? Satu, mencari tempat yang bagus itu adalah sangat-sangat sulit. Hmm, Kedua, sewa villa di tempat yang bagus itu sekarang saatnya sangat-sangat murah. sangat murah. Iya, iya, betul, betul. Menginap 4 malam bisa nginep seminggu. Bayar 4 malam Wow. bisa nginep seminggu. Bayar seminggu bisa nginep 30 hari. Nah, Wih, seminggu jadi sebulan ya. Iya, 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 iya. iya. Tapi kalau ngomong-ngomong Dan tentang ini properti di sana, Pak, ngomong-ngomong tentang properti di sana, apakah properti di sana juga mengalami ini, Pak, penurunan gitu, Pak ya? kalau saya perhatikan dari sisi pricing begitu ya, Mm-mm. tetap yang namanya lokasi yang bagus harganya tidak Harganya terjun tetap ini ya. bebas. Tidak Hmm. terjun bebas, tapi memang ada penurunan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik adalah banyak orang-orang asing yang investasi di sana. Jadi saya juga nggak ngerti ya bagaimana ada yang pakai nama lokal, ada yang pakai nama Hmm. nomini dan lain sebagainya, diakalin lah modalnya Hmm. orang asing, tapi propertinya di Bali. Nah, banyak yang seperti ini harganya turun. Kenapa? Misalnya contoh, dia orang Australia, dia merasa saya udah tua, periode kayak pandemi begini, mungkin saya tidak akan datang dalam waktu 3 tahun ke depan, daripada nanti 3 tahun ini rusak, ya udah saya jual aja. Jual harga berapa? Ya berapa yang harga ada yang nawar dikasih gitu ya. Nah, itu Oh. banyak yang terjadi, tetapi itu kan selektif sekali, tidak semua seperti begitu. Itu yang pertama. Yang kedua Hmm. adalah ada juga yang bertahan. Ya nggak apa-apa, saya sewain aja. Sewain ke Airbnb, ke Travelio, ke segala macam cara. Dan yang menarik lagi saya perhatikan, kalau yang punyanya orang asing kita sewa villa, itu kita bisa nawar, dan Hmm. sebagian besar adalah dikasih ya. Tetapi kalau yang punya villanya ini adalah orang Indonesia misalnya dari Jakarta gitu ya, ini seumpama saya Hmm. beberapa kali ketemu orang Hmm. Surabaya, orang Jakarta, harganya 1 malam 1 juta. Kalau seminggu gimana? Ya seminggu kali satu Kali juta. 7. Hmm. Kalau sebulan bagaimana? Ya kali 30 30. gitu. Hmm. Sangat tidak fleksibel. Tapi kalau Hmm. pemiliknya orang asing, harganya Hmm. berapa? 1 malam 1 juta. Kalau seminggu berapa? Oh ya, kalau seminggu bayar aja 4 juta gitu ya. Wah, seneng kan? Hmm. Kalau sebulan Iya, iya. bagaimana? Ya udah 11 juta, 10 juta, ditawar 7 juta, Wow. 8 juta, bisa nego. Itu yang Oh, membuat iya, iya, iya. sebenarnya membuat kesempatan untuk work from Bali is a paradise. Oh, jadi sebenarnya bukan work from Bali lagi, Pak ya, tapi work from paradise, Pak, harusnya. Yes. Kita ganti work from paradise gitu ya. Oke, 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 oke. Karena ini menarik sekali.
tadi saya sempat berpikir, wah kalau harga propertinya turun-turun gitu, wah ini it's time to buy gitu Pak, tadi saya pikir. Eh, Iya, iya. ada, tetapi saya melihat perpindahan tangannya itu banyak sekali di antara orang-orang asing. Saya Oh pikir, gitu. Oke, ya, oke. saya pikir ada broker-broker tertentu yang memang mengatur ini gitu ya. Jadi misalnya orang dia orang asing, lalu ada orang asing juga yang titip ke broker ini, ke property agent ini gitu ya. Harga yang bagus mau dong, ya mereka nawar-nawar dan lain sebagainya. Itu saya lihat sering terjadi seperti itu. Tapi kalau Iya, iya. saya cari gitu ya, saya juga iseng cari ada nggak sih semurah apa sih yang ada gitu ya. Iya, iya, Belum iya. ketemu, belum Belum ketemu. ketemu ya. Kalau ketemu info-info Pak Anton. Ya, Siapa boleh, tahu boleh, boleh. cocok. Iya, Kalau di Jawa ini kan, wah beberapa harga kan ini Pak terjun bebas. Sampai bisa betul. apa ya, bisa beda 30-40% loh Pak. Ya, kebetulan saya Iya, ada juga iya, beberapa iya, gitu kan. Gitu. Jadi kita nggak nyari betul. orang nawarkan Pak. Iya, Kita iya, nggak iya, cari orang iya. nawarkan gitu. Pas kita siap, oke lah, boleh kita ini, ya kan? Juga kebetulan butuh gitu ya, sudah kita coba gitu kan ya. Oke, oke. Wah ini tadi ada, ya, halo Pak Anton, agak terputus. Yes. Ya, ya. Halo, Ya, halo. halo, agak agak muter-muter. Bisa jelas Pak? Jelas, saya jelas lihatnya. Jelas Saya ya? lihatnya Oke, jelas. oke. Saya agak sedikit Ah, ini. Oke. Ya, ya. Ini tadi ada yang tanya nama restonya apa gitu. Ada yang bilang Mama Mia Pizza di Ubud ya Pak? Ini bukan bukan. promosi ya. Di, saya Banyak di ya Pak ya Canggu, ini. saya di Oh di Canggu. Canggu beda ya. Namanya lupa saya. Tapi menurut saya banyak, banyak sekali Oh banyak di restoran-restoran. sana. Iya, banyak sekali restoran-restoran di daerah Canggu yang kalau kita datang itu adalah semua eh, tamunya yang datang makan di sana itu adalah bule gitu ya. Jadi kalau kalau Hmm, hmm, kadang saya kalau makan di daerah Canggu minder. Mindernya hmm. kenapa? Yang waiternya orang Bali atau orang Indonesia nanyanya dalam bahasa Inggris gitu ya. Iya, 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 iya. Tapi kalau kayak Pak Anton gini, kayaknya kalau saya lihat orang lihat mungkin dari Jepang atau dari Korea Pak mungkin Pak. Iya, iya, iya. Nah ini ngomong-ngomong tentang makanan Pak, tentang kuliner ini Wah, Pak Anton kan keliling ini ya, kemana-mana gitu ya. Saya sendiri juga sering keliling Pak, makan gitu ya. Dari mana? Kalau dulu dari utara Lovina muter, sampai Nusa Dua, sampai Kuta muter-muter gitu Pak ya. Ya menurut Pak Anton yang paling menarik, yang paling enak itu daerah mana Pak? Dan apa Pak? Mungkin bisa kasih rekomen ini Pak. Untuk kita ini Iya, catat-catat dulu Pak. Nanti kita akan ke sana kalau sudah waktunya gitu Pak. Iya, iya. Silakan Pak Anton. saya mulai dari babi guling ya karena babi guling ini identik dengan Bali yang luar biasa. Babi guling ini kalau dulu saya pertama kali berkenalan dengan kuliner babi guling itu adalah Ibu Oka, babi guling Ibu Oka yang di Betul. Ubud. Iya. Mm. Sekarang beliau sudah punya tiga outlet di Ubud, tidak keluar dari Ubud. Nah, Mm. lalu setelah itu saya mulai berkenalan dengan yang namanya nasi ayam ya. Nasi Mm. ayam itu ada nasi ayam kedewatan, ada nasi ayam Bu Oki dan lain sebagainya. Nah, Iya, yang iya, iya. menarik waktu itu saya diperkenalkan oleh Pak Bondan Maknyus ya almarhum Oh itu iya, Pak dengan Bondan Praso. Mm. ya dengan sup ikan makbeng gitu ya yang di Sanur. Mm, Nah, mm. Sanur, ya. nah, lalu saya juga mulai seneng yang namanya taliwang ya. Ayam Mm. taliwang itu juga bagus, seneng saya. Nah, kalau ditanya yang namanya makanan-makanan khas Bali itu sebenarnya nasi campur, nasi Iya. ayam, babi Mm. guling gitu ya. Itu variannya ke sana. Lawar itu hampir mirip-mirip mungkin seperti lalapan lah begitu ya. Mm. Mm. Beda-beda Mm. sedikit gitu.
Nah, yang menarik adalah bahwa teman-teman Muslim saya kalau dulu beranggapan bahwa ke Bali ini cari makanan halal itu susah gitu ya, tapi sekarang itu semakin semakin banyak saya lihat yang namanya makanan halal dan non halal itu bersaing ketat gitu ya. Macam banyak yang namanya, misal contoh ya, ada hal yang menarik, misalnya ramen ya. Kita tahu ramen itu adalah dari kaldu daging tulang babi misalnya ya, salah satu resepnya. Bali ini ada yang namanya ramen, khusus dipisahkan ramennya, ramen ayam, ramen ikan, ramen ayam yang ada nantinya. Dapurnya dipisah, mangkok, sendok, sumpitnya semuanya dipisah. Dan itu memenuhi kriteria halal gitu ya. Kalau ditanya, kenapa sih di Bali sampai seperti itu gitu ya? Nah, karena memang Bali ini adalah tempat wisata turis mancanegara yang bisa saja dia cari makanan yang halal. Jadi memang makanan halal sudah bukan isu lagi di Bali. Nah, tadi cerita makanan-makanan lokal ya, makanan-makanan lokal itu yang namanya di sampai ini nih ngebayangin makanan, aduh ngeces juga gitu ya. Iya, 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 iya. Seringkali orang bertanya itu begini, cari makanan di mana sih? Nah, cari makanan yang sering kali kita pikirkan adalah di daerah-daerah turis. Sebenarnya kalau kita mau cari makanan adalah ke tempat ke Denpasar. Misalnya kemana? Renon, daerah Renon itu tempat makan makanan ada. Tapi makanannya adalah makanan lokal ya itu. Kedua, ada yang namanya Teku Umar. Teku Umar itu adalah Tamrin Sudirmannya Bali gitu ya. Sudirmannya Denpasar. Itu juga banyak makanan. Yang ketiga Dewi Sri. Dewi Sri juga banyak makanan. Dewi Sri itu udah daerah Kuta ya. Tapi itu satu deretan makanan semua. Nah, dari 3 tempat ini, kalau kita mau variasi, pergilah kita makan ke yang namanya Seminyak, Canggu, dan Ubud. Nah, 3 yang saya sebutkan terakhir ini, kita bisa coba makanan-makanan yang menurut saya adalah kelasnya sudah bukan lagi kelas lokal. Mereka punya makanan khusus untuk orang bule, orang Itali, ya tadi. Yang saya belum nyoba itu adalah restoran buat Rusia. Takut nggak bisa ordernya. Bahasanya Pak ya, yang wah kode-kode gitu. Iya. Nah, satu lagi yang menarik buat saya adalah sebagai Chinese, saya pengen cari restoran Chinese food gitu ya. Ternyata Chinese food di Bali ini tidak terlalu banyak. Ada Chinese food, ada ya namanya Little Hong Kong, Bali Nikmat, itu Chinese food ya, Gang Jangkrik, itu oke. Gang Jangkrik ada dari Malang ya, ini juga oke. Dari Malang, Surabaya, Bali ya. Ya, nah ya Surabaya, Bali betul. Nah, yang menarik ada 2 restoran yang menarik buat saya. Satu adalah, kan kita tahu namanya di Bali itu banyak babi guling gitu ya. Babi guling itu udah biasa. Nah, di Chinese food kan bukan babi guling, namanya adalah babi panggang gitu ya. Babinya dipanggang. Sama sebenarnya, babi diguling, yaitu dipanggang juga gitu ya. Ini namanya istilahnya babi. Dan yang dimasak di Chinese restoran itu adalah belly, perut, daerah perut gitu ya, yang ada lemaknya dan lain sebagainya. Kalau babi guling itu kan kulitnya dan dagingnya. Nah, ada 2 restoran yang ini rekomen. Satu namanya Ibab. Ibab itu
bacanya dibalik dari Dibalik, babi iya. dibalik Iya. ibab. Nah, ini menurut saya kalau tanya makanannya apa? Makanannya yang enak adalah nasi babi panggang sambal matah gitu ya. Itu enak. Wah, itu Yang favorit kedua, saya, Pak. ada namanya Suporia. Suporia, Suporia. Nah, ini aneh. Suporia ini aneh. Kalau ibab lokasinya di Dewi Sri, cocok. Kalau Suporia lokasinya di daerah Canggu. Canggu ini daerah Jauh ya. bule. Bule, Hmm. iya. Tempat duduk mejanya cuma ada 7 meja. Saya sudah 3 kali ke sana. Yang pertama datang saya agak sedikit padat, tempat parkir mobilnya ada masalah karena tempatnya kiri kanan seperti biasa ya. Kalau kiri kanan adalah restoran juga, restoran-restoran yang lain tidak mengizinkan tempatnya dipakai parkir restoran yang bukan mereka. Ya, menurut saya itu wajar. Nah, yang kedua saya datang lebih pagi lagi supaya dapat parkiran. Yang ketiga saya datang lebih pagi lagi pada saat mereka belum buka gitu ya. Nah, dan yang menarik dari Suporia ini yang datang adalah dari Jawa Timur atau Jakarta. Oh, oke. Bukan bule, nggak ada bule satupun. Kalau ditanya enak nggak? Ini bukannya enak, tapi enak sekali. Pak Enak, enak Heri, pakai banget. wah iya, Pak Heri kalau ke Bali Iya, iya. mesti mampir ke sini gitu ya. Iya, iya, iya. Saya Mereka ada sudah catat ini, Pak. Saya langsung iya ya. catat tadi ini, Pak. Suporia itu keren banget dan Iya, iya. yang luar biasa dari Suporia ini buka jam 11, sebaiknya datang adalah sebelum jam 11 karena setelah jam 11, jam 2 Ramai sekali ya. itu sudah habis, jam 2 habis. Wih, cuma 3 jam lah ya, habis langsung ya. Dan nanti mereka buka lagi adalah sore gitu ya. Jadi dan yang menarik lagi di sana karena tempatnya cuma 7 meja, mereka pasang pengumuman di sekeliling tembok-tembok. Kalau biasanya ditulis adalah siapa yang udah makan di sini atau kata-kata apa. Kalau ini kata-katanya beda lagi. Jangan maksa cepet-cepet ya. Kita masaknya pakai perasaan with our full heart. Jangan Waduh. maksa kalau makannya pengen cepet-cepet, mau ikut tur lah, mau berangkat pesawat, no way. Dan Iya, yang iya, iya. enak di sana adalah salah satu yang enak adalah sup suporianya, supnya itu. Menurut saya TOP BGT itu. Coach Harry perlu coba. Waduh. Siap, siap, siap. Iya, iya, iya. Nah, ini Pak, ada yang komen dan juga tanya ya. Jadi, terima kasih, infonya bermanfaat, ya observasinya bermanfaat, Pak. Ada juga yang bilang mau cari resto tadi, Pak. Resto Ilian di Canggu ya. Dan ada yang tanya juga nih, Pak Yudanto, mau tanya kondisi usaha transportasi di Bali bagaimana sekarang, Pak? Ini menarik. Ini menarik. Satu adalah pada saat pandemi ya, jadi mereka sebelum PPKM ini, Mas, pada saat pandemi, karena pandemi banyak sekali perusahaan rental ini adalah tutup ya, menurun jauh. Tetapi ada hal yang menarik. Yang pertama adalah saya bertanya dengan 2 orang yang punya rental tapi lepas kunci. Rental lepas kunci itu naik karena orang takut ada sopirnya, takut penularan. Ya. Jadi dia nggak mau pakai sopir, dia mau nyetir sendiri. Kalau dulu nyetir sendiri mungkin nggak tahu jalan, sekarang kan ada GPS ya. Nah, Ya, ya. Yang kedua, saya banyak supplier. Sebagai travel agent, saya banyak supplier di Bali yang mensupply
mobil dan sopir. Nah, mobil dan sopir ini turun drastis ya. Ada beberapa supplier yang punya 15, tinggal 5. Ada yang punya 7, habis, sekarang jadi sopir lagi gitu ya. Tapi ada hal yang menarik, saya sudah langganan ya, sudah bertahun-tahun, bayangkan, saya sudah bertahun-tahun. Lalu saya bilang, saya di Bali perlu mobil, tapi saya mau setir sendiri. Bapak punya mobil apa yang saya bisa sewa? Gitu ya. Dengan supplier saya yang sudah lama, bertahun-tahun. Bukan baru kenal, bertahun-tahun kita kerjasama. Lalu beliau mengatakan, Pak Anton, mohon maaf, saya tidak mengizinkan kendaraan saya disewa lepas kunci. Alasannya cuma satu, kalau saya izinkan lepas kunci, sopir saya nggak dapat makan. Nah, ya itu. Jadi beliau bilang, Pak Anton, kapan Pak Anton perlu bayarnya seharga yang sama dengan sewa mobil lepas kunci, tapi izinkan teman saya, tetangga saya, sopir saya untuk tetap membawa mobil. Bisa kerja ya. Bisa kerja. Aduh, saya terharu ya. Nah, yang menarik adalah mereka itu punya apa ya namanya, kesatuan hati yang begitu tinggi. Jadi kalau saya punya teman baru yang sewa mobil lepas kunci, itu memang dari dulu lepas kunci. Jadi dia tidak punya stok sopir. Nah, kalau yang supplier saya yang bertahun-tahun memang kalau saya ada tamu kan perlu ada supir gitu ya. Dan mereka bilang, jadi lucu, saya perlu sopir, mereka kasih. Saya perlu mobil saja, tidak dikasih. Ini satu, menurut saya satu kerjasama yang bagus sekali. Iya. Ya, jadi supaya ekonomi tetap berjalan, orang tetap bisa bekerja, beraktivitas gitu, Pak ya. Jadi meskipun kondisinya seperti sekarang gitu, Pak ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong kondisi sekarang bagaimana, Pak Anton, di PPKM saat ini? Apakah sekarang ini banyak ditutup atau bagaimana gitu, Pak Anton ya, kondisinya? Sudah semingguan ini ya? Iya, lebih ya? Jadi ya udah seminggu lebih. Pada saat tanggal 3 dimulai PPKM darurat, itu banyak tempat yang masih buka. Banyak tempat masih buka. Kenapa? Sering saya iseng. Bu, katanya nggak boleh buka. Kok ini masih buka? Oh iya, kampung adat kami belum dikasih. Jadi kalau di sana itu ada Banjar ya. Banjar ini adalah desa adat. Desa adatnya kalau belum terima surat, dia tidak kasih tahu. Jadi yang bisnis, yang punya toko, yang punya restoran dan lain sebagainya, selama desa adat mereka ada di desa adat tertentu, desa adatnya belum kasih tahu tutup, mereka tidak tutup. Nah, ini luar biasa. Jadi tapi itu cuma tanggal 3 ya, tanggal 4 semakin banyak tutup. Nah, per 2 hari terakhir, per kemarin kalau biasanya saya dari Seminyak, saya masih olahraga ke daerah Nusa Dua, ada hotel di sana, Nusa Dua, Kempinski, saya masih ke sana sebagai member. Itu tidak ada pemeriksaan. Tapi mulai kemarin sudah ada pemeriksaan, walaupun dia periksa itu cuma tanya sudah divaksin belum. Kalau sudah divaksin silahkan, kalau belum divaksin baru di antigen gitu ya. Seperti itu saja. Yang namanya pemeriksaan semakin hari semakin banyak, karena sekarang kan gubernur juga sudah menghimbau bahwa ini jangan sampai tembus 1.000 gitu ya. Sekarang udah 800-an. Kalau ditanya apa yang saya hilang gitu ya, saya tentu bisa makan-makan. Saya sukanya makan, kalau makan mie sukanya
panas-panas gitu ya, makan sup Iya, iya, iya. panas-panas, Mm. disajikan dine in, ini menjadi tidak bisa dine in lagi. Itu yang pertama. Kedua, saya suka ke pantai, nggak bisa ke pantai lagi. Kalau lihat IG saya di pantai itu adalah lepos semua Woi, gitu. luar biasa. Tapi luar biasa, Iya, woi. Iya, 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 iya. Iya, iya. Ya, semoga cepat berlalu, Pak ya, pandemi ini. Ya, paling pasti tidak berlalu, setelah, ya, pasti pasti berlalu. berlalu, pasti berlalu. Badai pasti berlalu, Pak. Karena setelah badai pasti ada pelangi, Pak ya. Iya kan? Habis ada Yes, badai, hujan pasti timbul pelangi, Pak ya. Iya, iya. Setelah musim dingin kan mulai musim ini, Pak. Semi, terus musim panas gitu, Pak ya. Nggak mungkin musim dingin terus gitu kan. Ya, terus ya, bisa bisa berubah lebih baik lagi. Yaitu harapan kita, Pak Anton ya. Yang penting kita bisa tetap sehat, tetap semangat, ya beraktivitas gitu ya. Kita gunakan semua cara gitu ya. Apalagi sekarang sudah zamannya online gitu, Pak ya. Kirim makanan juga online, kemudian yang lain juga, Pak ya. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir, Pak ya, sebelum kita closing nanti. Ada yang tanya, Pak, dari Bapak atau Ibu Livan, aktivitas di dalam hotel apakah boleh, Pak? Ini ya aktivitas apa Pak ya? Apa Livan. berenang atau... Ya, 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 ya. silakan. Pak Livan ini dari Solo, brother saya ini. Oke, oke, dari Solo, luar biasa. Jadi aktivitas di hotel ini adalah normal. Restoran buka, makan pagi bisa, nge-gym bisa. Yang tidak boleh adalah massage, ya. Massage tidak bisa. Gym masih bisa, berenang masih bisa, ya itu. Jadi kalau ditanya eh, rencana saya, minggu lalu saya ke Ubud, rencana saya besok saya akan berangkat lagi ke Ubud. Untuk apa? Untuk explore di Ubud ini ada yang namanya pusat kesehatan, wellness center. Dan ternyata kalau kita buka top wellness uh, Ya, hotel atau di center Ubud ya. di Asia muncul dua nama dari Indonesia. Dua-duanya itu adanya di Ubud. Wow, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Ya, dan itu apa saja Pak wellness-nya Pak, kalau boleh tahu Pak? Apa ada Ya, terapi tertentu atau kasih obat atau apa gitu Pak maksudnya? wellness-nya itu mulai dari olahraga, senam, yoga, meditasi, sound healing. Saya paling seneng sound healing Oh, karena bisa tidur sampai terngorok-ngorok gitu ya. wah gitu ya. Jadi Iya, holistik ya Pak ya? Nggak hanya satu ini ya, tapi banyak yang ini ya. banyak Oke, oke. banyak Wah ini, detox, detox juga ada, diet juga ada juga meditasi dan lain sebagainya. Saya enjoy sekali dan saya yakin nanti begitu selesai PPKM darurat ini katakanlah opsinya diperpanjang sampai akhir September saya akan buka paket wellness ala Anton Teddy. Ya, nah, oke, 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 oke. Karena dengan itu pun jadi sehat juga ya Pak ya? betul, Iya, betul, iya, iya. betul. Ini ada yang tanya ini Pak, nama hotelnya ini. Apa ini? Yiga Brand Ubud ya Pak ya? Atau apa ini? Ya, Saya yoga, belum ke yoga, sana, kayaknya belum tahu. yoga. Oh, yoga, yoga Namanya Brand. ya, jadi Yoga Ban dan juga Ubud Yoga Center itu adalah dua tempat seperti kayak sekolah. Dua tempat ini seperti kayak Oh, sekolah. Jadi mereka ada aktivitas setiap hari dan di sana ada guru-guru yang ngajar di dua tempat ini adalah bule. Luar biasa sekali gitu ya. Jadi banyak bulenya juga dan ini komunitas. Nah, saya melihat masuk ke komunitas kelas domestik. Kelas domestik ini adalah bukan berarti lebih rendah dan lain sebagainya, tidak. Cuma yang ngajarnya adalah masternya, gurunya adalah lokal gitu ya. Kenapa? Karena saya hmm. nggak perlu ya ngajar ngajar yoga pakai bahasa Inggris gitu ya. Terus Iya, apalagi bahasa bayarnya Rusia. Apalagi bahasa Rusia, Pak. ah, ya, Apa banget. Iya, 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 iya. Jadi lokal ya, Pak ya.
lokal, Teman dari luar lokal, juga lokal. Dan bayarnya juga dolar nanti. betul, betul. Kalau saya bisa melihat misalnya contoh kalau kita belajar yoga dengan lokal bayarnya 100.000, kalau belajar dengan yoga daripada orang bule itu adalah 50 US dollar. Hmm. Beda Oke, banyak, oke, oke. beda banyak. Iya, iya, iya. Nanti guru-gurunya bisa internasional nih, katanya ya. Ada yang komen luar biasa harus dicoba. Oke, oke, baik Pak Anton. Wah, ini luar biasa ini informasinya dari Pak Anton ya. Nggak terasa sudah 1 jam kita Pak di IG Live ini ngobrol-ngobrol. Nggak Iya, kerasa. oke, oke, oke. Tapi ini bermanfaat sekali Pak Anton. Tadi juga dari teman-teman ya bilang bermanfaat luar biasa ya. Nanti kalau keadaan sudah lebih baik lagi ya kita bisa jalan ke sana. Yang penting kita tetap sehat, semangat ya Pak ya. Tetap harus berpikiran positif kita Pak. Ya itu yang penting gitu ya Pak ya. Apalagi tadi saya dengar juga ini bule-bule pun masih banyak bertahan di sana. Ya, artinya bule-bule ini kan mereka ini enjoy Pak, enjoy life gitu ya dan mereka tetap kerja online gitu, ya kan? Karena kerja online ini kan bisa dari mana saja gitu ya, Pak Anton ya. Ya, mereka kerja di Betul. Rusia bisa, kerja di Amerika bisa, di Australia bisa, di Eropa di mana saja bisa gitu. Ya, tapi ada Yes. ribuan orang malah mereka pilih di Bali. Wah, itu luar biasa gitu ya. Ya, jangan sampai kita kalah gitu, Pak ya. Ya, 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 ya. Ada beberapa orang saya juga ini Pak sampai ke Bali juga gitu Pak, karena belum pernah ke sana gitu kan dan enjoy sekali, mereka enjoy sekali. Ya, saya sendiri sudah setahun lebih nggak ke Bali. Ya, saya paling senang memang ke itu Pak dari utara sampai ke selatan, dari Lovina sampai Nusa Dua, puter-puter ke tengah, bawa mobil sendiri. Wah, itu luar biasa. Ke Canggu Pak, saya belum Pak. Ya, melintas Hmm. saja, tapi lain kali nanti mau coba lebih lama Pak di Canggu Pak. Nah ini saya catat makanya ini info-info Pak Anton ini saya catat semua ini Pak. Tempat makannya, tempat wisatanya gitu ya. Jadi next akan ke sana gitu Pak ya. Ya, nah ini ngomong-ngomong ini Pak Anton juga untuk teman-teman semua ya, ini kebetulan nanti minggu depan hari Rabu ya tanggal 21 Juli ya, saya ada sebuah Zoominar, ada sebuah Zoom seminar ya tentang rahasia digital kekinian. Nah, jadi teman-teman yang mau belajar tentang ilmu digital ya karena kita bisa lakukan ini di mana saja gitu ya. Sekarang saya lebih banyak juga di tempat Pak. Kalau dulu hampir setiap minggu saya keliling Pak gitu. Perusahaan kebetulan ada beberapa keliling ya, jalan dari Jawa muter sampai ke Kalimantan gitu Pak ya. Ya, sudah pandemi ini agak sedikit berkurang gitu Pak ya. Ya, tapi sekarang sudah mulai menikmati juga gitu. Yang penting usaha bisa jalan. Kebetulan saya di pembibitan peternakan ayam Pak. Ya, sampai saat ini bersyukur masih jalan Pak ya. Nah, dan juga kita kembangkan bisnis juga di digital ya, di affiliate gitu. Ya, dan saya mau sharing kepada teman-teman ya tentang rahasia digital kekinian gitu. Rahasianya apa, strateginya apa sehingga bisa mendapatkan income, bukan hanya income tapi juga ilmu. Ya, daripada kita di masa PPKM ini atau masa situasi pandemi kita kan lebih banyak di rumah gitu ya, Pak Anton ya. Jadi bagaimana kita harus terus belajar, mengupdate dan mengupgrade diri kita ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau boleh nanti bisa kontak ya, masuk di sini bit.ly ya, nanti akan kita berikan informasinya ya. Saya tulis dulu bit.ly. Jadi ini adalah kontak kami. Nanti ini bisa kontak lewat WA ya, masuk di link ini. Kontak Heri Komala. Ya, kontaknya double K. Nah, ini. Oke, saya tulis dulu ini. Nah, ini untuk teman-teman yang bertahan sampai akhir saya berikan ini. Ya, memang sengaja tadi di awal saya nggak sebutkan ini. Ini untuk yang bertahan sampai akhir kita kasih bonus ini Pak Anton ya. Jadi teman-teman nanti bisa di ini ya, di screenshot boleh nanti masuk ke http ya titik dua slash kemudian bit.ly kontak Heri Komala ya. Kontaknya double K ya yang tengahnya ya, kontak Heri Komala. Nah, nanti di situ akan teman-teman dapat informasi dari kami yang mau belajar ya. Jadi di sini teman-teman tidak perlu bingung cari produknya apa, karena kita sudah sediakan dan produknya ini produk global internasional. Ya, produk kita ada di 160 negara ya dengan sistem dropshipping, ada komisinya, produknya laku ya, apalagi terutama di masa pandemi ini yang kita sangat penting sekali kesehatan.
Ya, yang paling penting sekarang kita adalah kesehatan. Saya temukan orang uangnya banyak, mereka hebat tapi nggak sehat, waduh, sayang sekali. Ya, nah di sini kita akan belajar juga bagaimana punya usaha tersebut, ya, bahkan ini tidak perlu stok, no employee, ya kita bisa jalankan gitu. Bahkan saya juga jalankan ini. Ya, bukan saya saja, anak saya di Australia juga jalankan, Pak Anton. Ya, kebetulan anak saya terdampar, Pak, di sana, Pak. Di Perth, Pak. 1,5 tahun ini terdampar sudah di sana. Mau balik, nanti kembali ke sana nggak bisa, kuliah gitu, Pak, ya. Jadi bagaimana kita bisa memiliki income yang unlimited, ya, kita bisa kerjakan bahkan dari handphone juga. Nah, nanti teman-teman yang mau bisa silakan daftar di bit.ly/kontak Heri Komala. K-nya ada 2, ya, itu yang saya pin itu, ya. Jadi teman-teman bisa belajar. Nanti acaranya tanggal 21 Juli, ya, hari Rabu, jam 7 malam WIB, ya. Sekali lagi 21 Juli, hari Rabu jam 7 malam WIB, ya, sekitar 1 jam saja. Nanti teman-teman bisa belajar di sana, ya, saya akan bagikan rahasianya seperti apa. Ya, kita akan bukakan gitu ya. Oke, jadi ini nanti langsung live bersama dengan saya. Ya, ini ada yang tanya apakah international dropshipping? Yang pasti internasional karena kita ada di 160 negara. Ya, kita bisa cabang di mana saja. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa saksikan, kita buktikan, kita tunjukkan. Ya, yang penting kita tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat di masa pandemi ini, di masa PPKM ini. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Anton. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Mohon maaf juga teman-teman kalau ada salah-salah kata di sini. Ya, kita berharap tetap baik, sehat, ya, dan luar biasa. Mungkin closing Pak dari Pak Anton, silakan Pak. Kita punya masalah untuk ke luar negeri. Saya melihat ternyata Bali ini punya lokasi-lokasi rasa luar negeri. Ada di Danau Beratan itu seperti Mirror Lake di Wow. New Zealand. Ada daerah tertentu yang seperti di zoo, bisa nginep, itu seperti kayak di Afrika. Banyak lagi yang tentunya tempat-tempat yang bagus-bagus, dan sekarang ini karena tempat-tempat yang bagus-bagus kalau di zaman normal bisa harganya di atas 5 juta, sekarang rata-rata harganya di bawah 1 juta. This is the right time Hmm. to come to Bali. Ya, ya. Oke, oke baik Pak Anton, terima kasih, luar biasa. Ini membuat kita semangat, juga untuk teman-teman yang di Bali tetap semangat, teman-teman dimanapun berada tetap semangat, kita harus jaga imun kita, ya, iman kita juga, income kita juga, ya, dan kita berharap Indonesia bisa kuat bertahan menghadapi pandemi ini, ya. Yang penting kita semua ya terus belajar, terus mengupdate dan mengupgrade diri kita. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Anton. Bermanfaat sekali untuk informasinya dan juga semuanya. Terima kasih. Ya, sampai jumpa nanti Pak Anton dan berharap bisa ketemu nanti di Bali, Pak. Yes. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih. Oke. Bye-bye. God bless you. Luar biasa, Pak. Yuk. Terima kasih.